datang di channel Mama Danis. Nah, kali ini saya akan berbagi resep kepada kalian semua cara membuat kue yang teksturnya lembut seperti kapas, namanya chiffon. Bagi kalian yang berada atau berdomisili di kota Semarang, itu ada kafe atau restoran yang terkenal di kalangan anak-anak muda, itu di Jalan Singosari tepatnya. Dan di restoran itu terkenal kue chiffonnya yang namanya kue chiffon pelangi. Nah, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue chiffon ala-ala pelangi yang rasanya mirip-mirip banget sama kue chiffon pelangi. Yang ciri khasnya adalah di atas kuenya ditaburi keju yang melimpah, dan di dalam adonan chiffonnya itu ada potongan keju yang banyak. Untuk membuat kue chiffon sebetulnya gampang-gampang susah. Untuk bahannya sebetulnya gampang, cuma tekniknya yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara membuat kue chiffon cheesecake yang anti gagal? Simak terus video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, kali ini saya akan persiapkan dulu 5 butir telur yang mau saya bagi menjadi 2, yaitu adonan kuning telur dan adonan putih telur. Jadi kuning telurnya ini harus benar-benar bersih dari putih telur ya teman-teman. Jadi saya pakai spatula seperti ini bawaan spatula dari mixer Mito. Jadi dia ada kayak pemisahnya antara kuning sama putih telurnya seperti ini. Jadi bagus banget, jadi kuning telurnya bisa bebas dari putih telur. Nah, pertama kali ini saya mau kocok untuk adonan kuning telur dulu. Ini campurannya ada gula pasir. Ini saya siapkan dulu gula pasir sekitar 25 gram. Kemudian siapkan susu bubuk sekitar 15 gram, boleh merek apa aja. Kemudian tepung protein sedang 90 gram. Baking powder, kemudian minyaknya 40 ml. Ini kunci utama untuk membuat chiffon ya teman-teman. Jadi moistnya itu karena minyak goreng ini. Terus kita aduk-aduk menggunakan whisk. Kita mulai dari pinggir dulu, dikocok-kocok nanti sampai menyebar ke seluruh permukaan. Kalau dirasa masih kental bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung semuanya, sedikit-sedikit dulu. Kita lihat kekentalannya seperti yang kita harapkan. Jadi cukup kental saja, jangan sampai encer. Untuk teknik ngaduknya biasa aja ya, jadi asal bisa rata semuanya aja tanpa ada bergerindil. Kalau masih bergerindil, tambahkan air lagi sedikit sampai benar-benar rata dan kental ya. Nah, cukup seperti ini aja, kental, nggak encer-encer banget. Jadi kalau adonannya ditarik, dia berjejak seperti ini, jadi nggak gampang hilang. Hati-hati kalau adonannya ditarik hilang, nanti berarti itu agak keenceran ya teman-teman. Untuk adonan kuning telurnya saya sisihkan dulu.
Kemudian saya lanjut untuk yang adonan putih telurnya. Campurannya cuma menggunakan gula pasir aja, nanti kita kocok menggunakan mixer. Saya siapkan gula pasir sekitar 100 gram. Karena saya mengocok menggunakan mixer, saya menggunakan balon whisk seperti ini ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan stand mixer untuk mengocok adonan ini, gunakan saja kecepatan yang sedang karena stand mixer itu kan RPM-nya tinggi ya jika dibandingkan dengan hand mixer biasa. Kalau hand mixer dia bisa kecepatan yang tinggi supaya adonan putih telurnya naik. Nah, kalau stand mixer seperti ini hanya kecepatan sedang saja sudah bisa membuat putih telurnya mengental. Jadi untuk saya pribadi pengalaman, saya biasanya mengocok adonan putih telur hingga soft peak atau hard peak. Karena kalau di bawahnya soft peak atau belum benar-benar mengental, masalahnya adalah nanti adonan tidak akan bagus atau putih telurnya menjadi encer atau turun ketika dicampurkan dengan kuning telur nanti. Jadi pastikan ya teman-teman, untuk mengocok menggunakan mixer harus benar-benar minimal soft peak atau bisa lebih atau hard peak ya. Nah, seperti ini. Jadi adonan ketika ditarik seperti ini dia nggak jatuh ya. Ketika diangkat dia nggak jatuh. Berarti adonan memang benar-benar mengental. Nah, ini coba saya tarik menggunakan spatula, ini nggak jatuh ya. Walaupun dibalik-balik dia nggak jatuh. Nah, oke, sekarang saya mau mencampurkan putih telur ini ke kuning telur. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit putih telurnya, masukkan ke wadah yang ada adonan kuning telurnya. Kita mix saja menggunakan whisk. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau dari awal kita nge-mixer atau ngocok untuk putih telurnya sudah bagus, sudah benar-benar soft peak atau hard peak, ketika dia dicampurkan ke kuning telur dia nggak akan turun. Walaupun kita ngaduknya dengan cepat ataupun dengan lambat, dia nggak akan turun karena putih telurnya memang sudah benar-benar soft peak atau hard peak. Nah, kalau putih telurnya itu masih agak encer, sudah kalian campurkan ke adonan kuning telur, dia nanti hasilnya juga akan encer, juga akan turun. Jadi nanti dipanggangnya dia akan bantet ya. Nah, kemudian teknik selanjutnya yaitu aduk balik. Jadi adonan ini itu kan mengandung minyak. Jadi dengan mengaduk balik seperti ini dari bawah ke atas itu akan membuat minyaknya jadi naik dan merata.
Jadi kalau tidak diaduk seperti ini, maka minyaknya akan mengendap di bagian bawah adonan. Nanti kalau dipanggang dia akan bantat atau ada sisa endapan di bawah itu ya, jadi itu agak mengeras. Jadi kalau nggak diaduk balik seperti ini, dia nggak akan rata minyaknya. Nah, kemudian untuk resep ini saya menggunakan loyang chiffon yang bongkar pasang dengan diameter 25 cm, tinggi 9 cm, yang ada kakinya seperti ini. Fungsinya adalah untuk membalikkan chiffon setelah matang dari oven, kemudian dibalik supaya apa? Supaya chiffon tidak tenggelam, tidak turun ya ketika sudah matang. Nah, ini saya gunakan kertas baking paper yang dilipat dan digunting pucuknya. Jadi loyangnya jangan diolesin pakai mentega atau margarin atau lain-lain ya teman-teman. Cukup pakai kertas baking paper yang seperti ini. Nah, kemudian ini saya mau tuangkan adonannya. Jadi jangan penuh-penuh, kita sisakan sedikit supaya nanti kalau adonannya mengembang dia nggak melebar keluar ya. Nah, kemudian kita ketuk-ketuk di meja supaya udaranya keluar. Nah, untuk kali ini saya menggunakan keju merek Wincheese. Terserah kalian mau pakai keju merek apapun, sama aja. Ini kejunya saya potong-potong dadu. Jadi untuk isian nanti di dalam kue chiffonnya, untuk bagian atas nanti kejunya akan saya parut lembut ya. Nah, potongan keju dadu ini sih sebetulnya lebih cocok untuk diberikan setelah terakhir ya teman-teman. Jadi setelah dituangkan adonannya baru kita masukkan keju dadu ini di atasnya. Nanti kan dia kalau sudah dipanggang dia akan turun sendiri ke tengah-tengah maupun ke bawah ya. Jadi nggak usah harus dicampurkan ke adonannya lalu dituang ke loyang, nggak usah begitu juga. Nanti takutnya malah kejunya mengendap di bawah. Jadi kalau waktu di akhir-akhir begini kan dia nanti bisa di tengah-tengah kejunya. Nah, ini untuk topping atasnya saya gunakan parutan. Jadi saya parut aja kejunya supaya nanti dia bisa crispy ketika dipanggang ya, sudah matang dia bisa crispy. Nah, jadi setelah seperti ini kita mulai untuk mengoven. Jangan lupa oven dipanaskan dulu selama 10 menit ya teman-teman, sebelum kita setting ovennya, yaitu 140 sampai 160 derajat Celcius ya maksimal. Nah, ini chiffon yang sudah matang. Lalu kita buru-buru balikkan loyangnya, tunggu sampai benar-benar dingin, kemudian baru boleh kita lepas dari loyangnya. Nah, fungsinya loyang yang ada kakinya tadi itu supaya chiffon tidak menempel pada permukaan meja ya. Nah, setelah sudah benar-benar dingin, itu kan kelihatan ya chiffon sudah mulai merenggang dari loyangnya. Bisa kita bantu dengan spatula atau pisau untuk mengerat samping-sampingnya supaya tidak lengket. Nah, kalau sudah tidak lengket bisa kita balikkan lagi atau kita angkat saja loyangnya, kan itu bongkar pasang bisa langsung diangkat atau dibalikkan, karena untuk melepaskan baking papernya tadi yang ada di bawah di alasnya tadi ya.
Nah, sebetulnya itu bisa langsung diangkat saja, dicopot saja teman-teman loyangnya, karena itu kan bongkar pasang. Cuman kalau saya itu kan bawahnya ada baking papernya, jadi mau saya ambil. Jadi ini saya balikkan dulu chiffonnya. Nah, itu karena saya pakai baking paper yang non-stick yang anti lengket, dia langsung copot gitu dari loyangnya. Terus ini mau saya lepaskan dulu kertas rotinya. Ini saya balik lagi, mau saya taruh ke piring supaya lebih cantik. Tara, seperti ini teman-teman jadinya kue chiffon cheesecake. Ini coba mau saya potong, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman dalamnya ya, lembut banget dan halus banget seperti sutra ya kalau orang-orang bilang. Makanya dinamakan kue chiffon. Nah, itu kelihatan ya teman-teman, ada potongan-potongan kejunya itu sama persis seperti kue chiffon cheesecake yang ada di Resto Pelangi. Nah, sekarang kalian tahu kan rahasianya membuat kue chiffon cheesecake seenak chiffonnya roti Pelangi? Nah, semoga resep ini bermanfaat. Silahkan teman-teman jika ingin mencoba. Tetapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya.